Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya menjumpai Anda kembali dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk, serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Taktis memutus kebodohan nasional. Peristiwa peretasan yang melumpuhkan Pusat Data Nasional atau PDN di Surabaya sejak 20 Juni lalu merupakan tamparan sekaligus peringatan keras bagi kita semua. Serangan ini telah berdampak serius pada pelayanan digital di 210 instansi pemerintah, mengganggu operasional yang seharusnya melayani masyarakat dengan cepat dan efisien. Modus serangan ransomware yang digunakan para peretas menunjukkan tingkat ancaman semakin canggih dan berbahaya. Bahkan para peretas dengan berani meminta tebusan hingga 131 miliar rupiah, sebuah angka yang fantastis yang menunjukkan betapa beraninya mereka. Kedaulatan bangsa ini di era digital terang benderang tercoreng akibat kasus ini. Semua pihak tentu geram melihat persoalan amat serius tersebut. Anggota Komisi 1 DPR Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang dinilai telah abai hingga terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDN. Hasanuddin menganggap itu sebagai kebodohan nasional sebab peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun. Kegeraman itu ada benarnya dan memang cukup beralasan. Jika menilik ke belakang, kasus peretasan data peretasan yang terus berulang namun tak ada perbaikan dari BSSN. Merujuk laporan BSSN soal jumlah peretasan selama 2023 mencapai 1.011.209 insiden peretasan. Angka fantastis ini sepatutnya tidak diabaikan begitu saja dan semestinya mendapatkan respon serius oleh banyak pihak berwenang. Kasus teranyar bobolnya data nasional mengingatkan kita akan pentingnya keamanan siber lebih ketat dan berkelanjutan. Peretasan PDN bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, mengingat data-data yang tersimpan di dalamnya sangat vital bagi operasional pemerintahan. Ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah nasional yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen negara. Gagalnya pemerintah dalam memulihkan PDN menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan siber kita. Padahal dalam era digital saat ini, keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Peretasan seperti ini tidak boleh terus-menerus terjadi hingga menjadi kebodohan nasional yang berulang di masa mendatang. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis memastikan bahwa sistem keamanan siber kita mampu menghadapi ancaman-ancaman serupa di masa depan. Pertama, perlu peningkatan infrastruktur keamanan siber di seluruh instansi pemerintah. Ini termasuk investasi teknologi terbaru dan terbaik yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga harus menjadi fokus utama. Pemerintah harus memastikan para pengelola data dan sistem teknologi informasi memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai menangani berbagai ancaman siber. Kedua, koordinasi antar instansi pemerintah harus ditingkatkan. Dalam kasus peretasan ini, keterlambatan dalam merespons serangan menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi. Pemerintah harus membentuk tim respons cepat yang terdiri dari berbagai ahli di bidang keamanan siber untuk segera menangani insiden serangan siber. Tim ini harus memiliki otoritas dan akses yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan efektif dalam menghadapi serangan. Ketiga, perlu adanya kerjasama lebih erat dengan sektor swasta dan komunitas internasional. Serangan siber tidak mengenal batas negara dan seringkali melibatkan jaringan peretas internasional. Kerjasama dengan perusahaan teknologi dan keamanan siber global dapat membantu meningkatkan kapasitas dan sumber daya kita dalam menghadapi ancaman ini. Selain itu, berbagi informasi dan praktik terbaik dengan negara lain dapat membantu kita belajar dari pengalaman mereka menangani serangan siber. Kejadian peretasan terhadap PDN ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk serius dalam memperkuat keamanan siber nasional. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak. Jangan sampai peretasan seperti ini menjadi kebodohan nasional yang terus berulang. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih tangguh dan andal demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera.
Mbak Ci, pada tema tajuk kali ini kita akan membahas isu yang lagi happening soal pusat data nasional yang terkena virus seperti itu. Nah, kenapa Lampung Pos ini tertarik untuk mengangkat tema tersebut, Mbak? Ya, ini memang bukan kali pertama ya kita terjadi peretasan atau virus ya, atau di hacker ya. Jadi hacker ini melakukan peretasan dengan membobol sejumlah data. Ini sangat penting karena keterkaitannya memberikan efek domino terhadap data-data yang menjadi kerahasiaan negara. Pusat Data Nasional itu merupakan kumpulan atau informasi yang sangat penting oleh negara. Di situ ada data kependudukan, kemudian data keimigrasian, kemudian data pendidikan. Itu ada semua di dalam Pusat Data Nasional. Dan yang terjadi kali ini namanya ransomware, itu meretas sehingga penggunaan itu tidak bisa diakses oleh Pusat Data Nasional itu sendiri. Jadi beberapa sudah terdampak. Ini bisa dimanfaatkan oleh si pelaku, oleh si hacker ini untuk menjual data-data ini ke pihak lain, kemudian untuk melakukan hal-hal yang tentu saja akan merugikan, baik itu personal maupun juga terkait dengan keamanan tentunya. Apalagi di tengah digital saat ini ya, era digital saat ini semua serba digunakan teknologi digital. Tetapi dengan tidak adanya keamanan atau pengamanan dari data digital itu sendiri, akhirnya itu kita gampang sekali terbobol. Itulah yang menjadi penting dan ini menjadi sorotan pada tajuk kita kali ini. Nah, ini kan ransomware ini sudah menyerang pusat data. Nah, apakah ini dari sistem dari data kita ini kurang canggih atau seperti apa, Mbak, sehingga bisa dibobol oleh hacker seperti itu? Pastinya iya ya. Karena ini tanggal 20 Juni kemarin itu terjadi pembobolan dan ini bukan pertama kali. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu juga terjadi pembobolan oleh data-data yang sangat-sangat penting. Seharusnya sudah ada antisipasi ya oleh pemerintah yang berkewenangan dalam menangani digital kita. Apalagi sekarang efeknya itu bisa kemana-mana dan ini juga menjadi perhatian dan harus segera ada solusinya terhadap serangan dari hacker ini ya. Oke, Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor.
Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku, di usia segitu, aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Aku Tercilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Nih Mbak Ci, tadi sempat disebutkan bahwa serangan hacker ini bukan kali pertama gitu. Nah ini kenapa Mbak bisa terjadi terulang kembali? Apalagi ini kan sedang teknologi sudah semakin canggih, bukan seharusnya sudah ada antisipasi dari pemerintah. Tapi kenapa ini justru malah terulang Mbak Ci? Iya, itu karena memang kita pada dasarnya kesiapan ya, dan koordinasi yang pastinya. Data dari tim cyber, kita kan ada tim cyber nasional ya, itu tahun 2023 saja itu mendata ada 1 juta lebih situs yang melakukan penghackeran. Jadi beberapa situs dihacker oleh pelaku ini untuk mengambil keuntungan pastinya, karena tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan, sama seperti yang terjadi pada peretasan di data pusat nasional ini. Pelaku ya mengatasnamakan logonya, kemudian meminta uang 131 miliar kepada pemerintah untuk mengembalikan atau memulihkan data tersebut. Tentu saja pemerintah tidak menanggapi ini karena lumayan ya, fantastis sekali. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, karena ini bukan pertama kali, sebelumnya juga sudah terjadi beberapa ya, bahkan data perbankan itu juga terjadi kebocoran. Ini sangat-sangat riskan ya, itu pernah terjadi, dan harusnya belajar dari sebelum-sebelumnya. Pusat data, kemudian kementerian juga ya, Kominfo di bawahnya, kemudian juga ada kita tim cyber, itu saling berkoordinasi untuk mengamankan hal ini, karena digitalisasi itu memudahkan segalanya. Tetapi banyak orang juga untuk memanfaatkan ini ya kan, dengan cara melakukan peretasan kebocoran-kebocoran ini yang dimanfaatkan untuk dilakukan, atau mereka melakukan kecurangan, menjual ke pihak lain. Bisa juga seperti tadi yang dilakukan saat ini, meminta uang tebusan untuk mengembalikan data itu seperti semula. Kemudian upaya yang dilakukan juga kelihatan lamban ya. Dari tanggal 20 sekarang sudah tanggal 1, artinya sudah 10 hari lebih, belum ada terlalu signifikan. Harusnya dicarilah sejumlah para pakar. Indonesia ini, anak-anak mudanya ini banyak sekali loh, tenaga-tenaga kita yang ahli kita yang memiliki kemampuan di dalam teknologi untuk pengamanan digital. Kenapa tidak direkrut mereka, diberdayakan untuk mengamankan data-data ini? Ketimbang kita membiarkan akhirnya merugikan tidak hanya satu pihak. Ini kaitannya dengan negara ya. Bagaimana sih Indonesia kok bisa dibobol datanya? Betul. Itu yang menjadi persoalan juga, dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua pasti. Kalau modus yang digunakan untuk para hacker ransomware ini seperti apa, Mbak? Mungkin apakah dengan hilang datanya atau seperti apa gitu, Mbak? Iya, ketika mereka masuk tidak bisa mengakses, jadi aksesnya terkunci. Kemudian adanya kayak seperti di keimigrasian ya. Ketika dia buka, maka data-data, apalagi ini kaitannya dengan warga negara asing ya, yang ingin
buat paspor dan lainnya itu sudah tidak terdata lagi di sana. Jadi sepertinya hilang. Tentunya ini kan akan merugikan ya. Betul. Apalagi jika tidak ada backup persoalannya. Memang digital ini memudahkan kita ya semua menjadi satu sistem. Tapi memang tetap harus ada backup. Baik itu backupnya secara manual atau backup dengan digital lagi, tapi dengan server lain misalnya kan. Jadi ketika ada peretasan data masih aman, mungkin mereka bisa memanfaatkan itu, tapi tetap kita mempunyai backupnya sehingga ketika terjadi hal-hal seperti ini tidak hilang semuanya. Betul. Dan bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya sebenarnya ini peretasan pusat data nasional juga semestinya harus menjadi pertaruhan dunia gitu lah Mbak, bahwa Indonesia tidak dipandang sebelah mata dengan pusat data nasional kita aja diretas, ini artinya menjadi pertaruhan negara gitu Mbak. Nah ini mungkin juga bisa menjadi atensi sendiri bagi pemerintah sebetulnya. Iya benar, ini adalah pelajaran penting ya istilahnya ya, untuk ini pusat data nasional. Bagaimana dengan pusat keamanan kita? Tentunya ini juga ternyata Indonesia lebih mudah dilakukan atau diretas untuk datanya. Sementara bagaimana dengan keamanan? Orang kan negara lain atau negara mungkin yang ingin menginginkan kita itu akan melakukan peretasan itu, ingin mengetahui seberapa besar sih kekuatan atau keamanan di Indonesia. Dengan test case dari peretasan data nasional ini mereka bisa mempertimbangkan, sehingga penting sekali untuk segera mengatasi peretasan ini. Kita punya BIN, kita punya tim cyber, lakukanlah itu. Siapa pelakunya dilacak, kemudian rekrutlah anak muda yang punya kemampuan atau skill lebih di dalam teknologi digital, terutama dalam pengamanan, untuk membantu melakukan perbaikan pusat data ini pastinya. Nanti sudah 10 hari berlalu begitu ya Mbak Ci ya, tapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, ini sebenarnya kalau langkah sendiri dari pemerintah ini seperti apa Mbak untuk memulihkan tadi data-data yang mungkin sudah dihack dan hilang tadi Mbak? Ya, pemerintah menyatakan sudah melakukan langkah-langkah dan upaya ini bertahap dilakukan. Beberapa sudah ada pemulihan di beberapa pusat pelayanan ya, karena gara-gara peretasan ini ada 210 pusat pelayanan publik yang terpengaruh. Nah, ini kan juga sangat mengganggu ya untuk kehidupan atau penggunaan data-data yang ada, misalnya dalam pengurusan tadi ya paspor, kemudian kependudukan, apalagi sekarang mendekati pilkada ya. Ini kan efeknya mungkin takutnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk hal-hal pasti yang menguntungkan bagi mereka gitu. Oke Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Monitor TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni Reporter Cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya PJ Gubernur Lampung minta perusahaan ikut tingkatkan infrastruktur. BP2MI apresiasi Polda Lampung terkait penindakan kasus TPPU. Tidak dicoklit, warga bisa lapor ke posko kawal hak pilih. Remaja asal Tuba tenggelam di Pantai Rio ditemukan mengambang. Nasdem berikan rekomendasi ke Ela di Pilkada Lampung Timur. Mbak Ci, apa Mbak Ci yang menarik di lampos.co, Mbak Ci? Ya, yang menarik adalah bahwa infrastruktur ya, Lampung sekarang ini dipimpin oleh PJ. Nah, Pak Samsudin itu dia memberikan fokus kepada infrastruktur yang ada di Lampung. Memang secara keseluruhan infrastruktur yang ada tidak hanya di Lampung ya, di seluruh kabupaten kota dan di beberapa daerah provinsi lain itu memang terkendala atau ada kerusakan. Karena kalau mau mengandalkan dari APBD dan APBN saja pastinya tidak cukup untuk memperbaiki semua. Sehingga ada gagasan dari PJ Gubernur ini untuk mengajak pihak swasta turut serta memperbaiki infrastruktur. Jadi beberapa jalan yang ada minimal di wilayahnya, ya kan, itu dia ikut bersama-sama dengan Pemda dan Pemda setempat maupun Pemprov untuk memperbaiki atau membangun jalan yang memang tidak ada. Ini penting karena memang bahwa infrastruktur itu bukan hanya kewenangan dari pemerintah ya semata, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat dan swasta. Dalam hal ini mereka juga membutuhkan jalan tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri juga. Baik, Mbak Ci, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id, yakni tentang peretasan ransomware pada server pusat data nasional. Ini Mbak Ci, di Lampung.id besok ini sama dengan bedah tajuk kita hari ini. Nah, ini gimana Mbak kaitannya untuk serangan? Apakah kita di Bandar Lampung atau di Lampung sendiri sudah terdampak begitu Mbak? Iya, terkait dengan peretasan dari data pusat ya, data pusat nasional oleh Logbit 3.0. Ternyata dari Disduk Capil di Lampung, di Bandar Lampung, itu tidak terpengaruh, syukur alhamdulillah ya. Jadi bahwa mereka menggunakan SIAK ya, sistem informasi yang satu atap itu, sehingga semua data-data itu masih berjalan normal. Jadi tidak terpengaruh. Itu tadi mereka masih punya backup atau punya alur lain untuk menyimpan data-data. Ini juga menjadi penting, apalagi ini sekarang kan lagi pendataan nih untuk pilkada serentak. Jadi data-data masyarakat itu masih aman lah ya. Apalagi sekarang juga sedang melakukan coklit
pencocokan dan penelitian untuk memilih dalam pilkada di 2024. Tapi ini yang belum terkena atau tidak terkena juga sebenarnya harus antisipasi juga ya Mbak ya, supaya ini tidak terkena serangan virusnya juga gitu. Baik, Mbak Ci, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, 14 negara unjuk aksi di Rainforest World Music Festival 2024. Alternativa Film Project 2024 digelar di Indonesia dengan juri internasional. Ulang tahun ke-8, Cat's Play hadirkan serial original urban horror. Segini harga tiket konser Bruno Mars di Jakarta. Enzi Storia tampil menawan di event Bangkok. Mbak Ci, apa Mbak Ci yang menarik di sai100 FM? Ya, ini baru kemarin ini ada gelaran festival ya sebenarnya, Rainforest Festival 2024 yang dilaksanakan di Kucing, Sarawak ya. Ini kaitannya ini adalah bahwa festival musik tapi khusus yang etnik dan tradisional. Artinya musik-musik yang kolaborasi. Kalau kita ada musik misalnya Jawa, kemudian ada budaya Dayak, ya musik-musik seperti itu yang ditampilkan di sini. Dan ini sudah dilakukan setiap tahun ya. Ada 14 negara yang turut serta. Mereka menampilkan musik-musik yang etnik. Kalau festival seperti yang di Jakarta itu kan yang hip hop segala macam ya. Udah sering ya, Mbak udah ya? sering dilakukan. Kalau ini khusus untuk musik etnik yang tradisional. Tetapi ternyata musik etnik dan tradisional itu ada yang mengkolaborasikannya juga dengan musik pop ya, atau musik yang sedang banyak di masyarakat, sehingga seperti Nini itu dari Taiwan itu mengkolaborasikannya hingga membuat suasana hidup dan dia mendapatkan applause yang luar biasa karena mampu memberikan musik kolaborasi antara etnik dan populer. Ini luar biasa dan mudah-mudahan ini tetap terjaga. Betul. Ya, dan walaupun dilakukan di Brunei dan setiap tahun diadakan, Indonesia juga berpartisipasi untuk menjaga kelestarian musik etniknya agar masyarakat dunia juga paham terkait dengan musik di Indonesia. Ini juga salah satu cara untuk melestarikan musik tradisional itu ya Mbak ya. Baik Mbak Ci, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya melalui lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.